Bismillahirrahmanirrahim. Adabud du'ai, adab-adab berdoa atau etika berdoa. Adabud du'ai wahia asyratun. Adab-adab berdoa atau etika berdoa itu ada 10. Al-awwalu, adapun yang pertama, ayatarassoda lidu'aihil awqatis syarifah. Yang pertama, hendaklah berdoa di waktu-waktu yang mulia. Kayaumi arafata minas sanati. Seperti berdoa di hari Arafah dalam 1 tahun. Wa ramadhana minal ashuri. Dan seperti berdoa di bulan Ramadan dalam atau daripada beberapa bulan, yaitu ada bulan Ramadan, dan berdoa di bulan Ramadan. Wa yaumil jum'ati minal usbu'i. Dan berdoa di hari Jumat dari 1 minggu. Wa waqtis sahari min sa'atil laili. Dan berdoa di waktu sahur dari beberapa jam malam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di beberapa waktu sahur mereka meminta ampunan kepada Allah. Hamba-hamba yang soleh ketika di waktu sahur mereka itu senantiasa meminta ampunan, beristighfar kepada Allah. Atsani, adapun yang kedua, ayat tangnimal ahwala syarifata. Hendaklah mengambil di keadaan-keadaan yang mulia atau hal-hal yang mulia. Kahali zahfis sufufi fisabilillahi ta'ala. Sebagaimana di keadaan berada di barisan perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda nuzulil ghaithi. Dan ketika turunnya hujan. Wa inda iqamatis sholawatil maktubati wa khalfis sholawati. Dan ketika mendirikan sholat maktubah yaitu sholat 5 waktu yang diwajibkan seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan setelah sholat maktubah. Wa bainal adzani wal iqamati. Dan diantara azan dan iqamah. Wa halati sujudi. Dan ketika dalam keadaan sujud yang terakhir. Kama warada fil akhbari, sebagaimana diriwayatkan di beberapa hadis. Wabil haqiqati yurja'u syaraful awqati ila syarafil halati aidon. Dan di dalam hakikatnya kemuliaan waktu itu juga dikembalikan pada kemuliaan hal atau keadaan juga. Id waktus sahari waktu sofa'il qalbi wa ikhlasihi wa faraghihi minal musyawwisati. Karena waktu sahur itu adalah waktu heningnya hati atau bersihnya hati. Waktu bersihnya hati dan keikhlasan hati dan selesainya hati atau kosongnya hati dari perkara yang mencampuri hati atau musyawisat atau perkara yang mengganggu hati. Wa yaumi arafata wa yaumil jum'ati waqta ijtima'al himami wa ta'awunil qalbi 'ala istidrari rahmatillahi azza wa jalla. Dan di hari Arafah juga hari Jumat, dan hari Jumat itu adalah waktu berkumpulnya beberapa cita-cita ya, beberapa keinginan
dan saling berta'awunnya hati atau saling memperkuat hati, bertolong menolongnya hati untuk istidror, untuk mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ats-tsalitsu, adapun adab yang ketiga, ayyad'u mustaqbilal kiblati, yaitu hendaklah berdoa menghadap kiblat. Wa yarfa'u yadayhi bihaitsu yara bayadha ibtaihi, dan mengangkat kedua tangannya sekiranya terlihat putihnya tapak tangan ya. Tsumma yambagi ayyamsiha bihima wajhahu fi akhir du'ai. Kemudian juga dianjurkan untuk mengusapkan kedua tapak tangan ke wajahnya di akhir doa. Qala Umar radhiyallahu an, sahabat Umar radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fit du'ai lam yaruddahuma hatta yamsaha bima wajahahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat tangannya atau memanjangkan tangannya di dalam berdoa, maka beliau tidak mengembalikannya kecuali beliau mengusapkan kedua telapak tangannya pada wajahnya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya dikumpulkan atau disandingkan atau dipepetkan dan menjadikan dalamnya telapak tangan itu dijadikan berdekatan dengan wajahnya. Jadi diangkat, dihadapkan berdekatan dengan wajahnya. Itu Nabi ketika berdoa. Wa hadhihi hayatul yadi wala yarfa'u basarahu ila samai. Dan ini adalah keadaan atau tingkah atau hal atau perilaku atau etika tangan ketika berdoa dan tidak mengangkat mata atau pandangan mata ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat akan dilanjutkan setelah ini.